Anda akan mau mengganggu kami, bahkan mau mencuri kebenaran dari firman Tuhan pada saat ini. Kami mau taubat dan kami mau katakan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya roh Tuhan yang akan boleh dia menjadikan bagi kami pada saat ini. Karena kami membutuhkan firman sebagai pelita yang akan boleh menghidupi seluruh kehidupan kami, ya Allah. Untuk itu Tuhan pada saat ini, hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, hamba-Mu yang hina ini Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Engkau boleh melayangkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat mendengarkan dan mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kami persilakan dulu kembali. Ya, salam bagi semuanya. Ya, selamat tahun baru bagi semuanya. Ya, kayaknya sepertinya kalau masih ngantuk ya kan. Tapi boleh lalu selamat dan dulu kiri kanannya ya kan. Selamat tahun baru dan dulu ya kan. Juga belakangnya juga boleh selamat tahun baru. Ya, tahun baru, berkat baru, rezeki yang baru. Ya kan. Nah, baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, tentu hari ini firman Tuhan yang akan mulai menguatkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya terlebih dahulu mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa nanti setelah selesai ibadah tidak boleh bersama-sama dengan kita. Kami harus langsung berangkat ke Parepare karena ada baptisan di sana. Ada anak-anak rantau, jadi mereka sangat minta tolong. Sebenarnya tidak ada jadwal saya Bapak Ibu ke sana, tapi mereka minta tolong karena dia tahu kalau anak-anak rantau, ya itulah kesempatan mereka pulang ke kampung mereka, dan mereka meminta adanya diadakan baptisan dan begitu. Jadi kami tidak bisa bersama-sama nanti setelah selesai ibadah untuk boleh mengucapkan selamat tahun baru. Ya kan, kami berharap kita dapat tetap melakukannya. Dan dalam kiranya pada kesempatan ini kami mengucapkan mohon maaf, ya kan, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan kami Bapak Ibu dalam melakukan pelayanan di dalam 1 tahun yang lalu, sehingga kita pada memasuki pada tahun 2023 ini, pada kita mulai dengan hati yang bersih untuk boleh diisi dengan berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Kita yakinkan hati dan diri kita bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan yang akan mulai memberkati kita. Amin. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Ya baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan kita sebagai landasan kita untuk dapat melangkah di awal tahun ini. Pada tahun 2023 ini dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu dapat mengikuti dalam hatinya masing-masing demikian firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya sangat. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Ya baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita adalah berjalan bersama Tuhan. Ya kan, bukan sama sihir. Berjalan bersama Tuhan ini adalah tema yang ingin saya angkat bagi kita di awal tahun pada tahun 2023 Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi malam saya sudah sampaikan Bapak Ibu, di penghujung tahun orang beribadah tentu kita mau flashback apa yang kita lakukan, ya kan? Apa yang mau kita harapkan. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu masih bagian dari kelanjutan daripada firman Tuhan pada tadi malam sampai pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, tetapi untuk berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, saya mulai sebuah cerita. Ada seorang peternak kuda, Bapak Ibu. Peternak kuda ini dia punya anak satu. Ya, kebetulan kudanya pun cuma satu. Ya kan? Sebenarnya dia bukan peternak kuda, tapi dia punya kuda. Tapi kuda itu dia pergunakan untuk membantu dia. Dan kira-kira begitu.
untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, menjual sayur-sayuran, mencari kayu dan lain-lain sebagainya. Bapak. Suatu saat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, suatu saat kalau tidak boleh lihat kuda ini Bapak Ibu, ya, ini bisa dikatakan hewan peliharaan, tapi juga ini bisa juga hewan liar, begitu. Tergantung bagaimana dia dirawat. Jadi singkat cerita, ya kan, yang punya kuda ini Bapak Ibu, ya, yang punya kuda ini memelihara kuda ini, ya kan, memelihara, dan kemudian Bapak Ibu suatu saat dia berjalan menuju sebuah kampung, tapi yang pasti bukan kampung bicara, ya kan, kayak gitu. Karena nggak pernah tengok kuda jalan sampai ke kampung bicara. Jalanlah ya Bapak Ibu, kebetulan, ya kan, dia gendongkan anaknya ini untuk menumpangi kuda ini, ya kan, ditumpangkannya Bapak Ibu, sementara bapaknya ini jalan, ya kan, dituntunnya, ya kan. Nah Bapak Ibu, ketika dituntun kuda ini Bapak Ibu, maka orang mulai berbincang-bincang, oh inilah anak kurang ajar ini, gak kasihan kalau bapaknya jalan kaki dia enak-enak, inilah anak-anak durhaka ini calon neraka ini katanya. Lalu gosip-gosip itu pun berkembang Bapak Ibu, ya kan, namanya itu gosip, ya kan, semakin digosok semakin tahu deh itu kayak semakin panas lah dia, ya kan. Wah, apalagi dikasih cabai bawang, ya kan, ada liman, wah makin jadi deh. Walaupun nggak ada daging ya Bapak Ibu, campur aja deh itu. Nggak ada daging, nggak usah ada apa-apa, campur aja cabai bawang kasih ada liman, udah enak itu. Walaupun nggak ada dagingnya. Nah ini pun begitu Bapak Ibu, nggak tahu kronologi, nggak tahu ujung ceritanya, kan temanya, wah ini memang anak kurang ajar. Rupa-rupanya cerita itu sampai ke mereka. Udah nak, nanti gimana kata orang? Sekarang gantian, ya kan? Bapaknya yang naik, anaknya yang turun. Naiklah bapaknya naik juga, ya kan? Bapaknya anaknya jalan. Sampai ke kampung bicara lagi, ke kampung bicara, kampung apa pun jadilah, ya kan? Orang yang mulai bercerita Bapak Ibu, waduh, inilah bapak-bapak zaman sekarang ini. Katanya, kalau dulu orang berjuang untuk anaknya, ini sekarang yang bapak-bapak kurang ajar nih. Anaknya dibiarkan jalan, dia naik kuda enak-enak, katanya. Sampai juga Bapak Ibu cerita sama mereka. Gawat ini kita katanya. Gimana lagi kita bikin? Katanya, karena sudah sampai cerita itu. Akhirnya bapak dan anak bermufakat bersama. Ya, bermufakat mereka, lalu mereka naik kuda sama-sama. Bapaknya di belakang, anaknya di depan, kayak naik kereta. Dan begitu. Masuk dalam sebuah kampungan lagi, mulai lagi muncul sebuah pembicaraan. Memang manusia tak tahu diri, kuda-kudanya kurus, dinaiki lagi dua-dua. Ya kan? Udah tahu kudanya kurus, ya kan? Tidak dicemana lah manusia begini ini. Nggak ada tahu terima kasih. Katanya. Sampai tadi ceritain sama mereka Bapak Ibu. Waduh, anak jalan naik kuda salah, bapak jalan naik kuda salah, naik dua-dua salah. Lalu apa yang mereka putuskan Bapak Ibu? Mereka gendong kuda itu, jadinya. Digendong kuda itu jalan kayak gini. Itu pun dibicarakan orang lain. Inilah orang paling bodoh katanya. Nah, ada kuda dari mana? Kuda yang dibawanya katanya. Ini manusia apa ini katanya? Bapak Ibu dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan, saya mengatakan apapun kata orang tentang hidup, semuanya bisa salah. Semua akan bisa menimbulkan persoalan. Semua bisa menimbulkan bencana. Semua bisa menimbulkan apapun itu. Tetapi saya mengatakan Bapak Ibu, ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun kata orang, kau akan mampu melewatinya. Amin. Kau akan mampu melewatinya. Apa nggak dibilang orang?
yang kurus lah, yang cacingan lah, yang kurang vitamin lah, yang kelebihan dosis lah, ya tahap itu. Ya. Nah, hari ini saya mau katakan Bapak Ibu bahwa ini tanggal ini, waktu ini, hari ini adalah hari kita dapat Bapak Ibu bersukacita karena apa Bapak Ibu? Biasanya tahun baru Bapak Ibu selalu disambut dengan sukacita. Saya tidak jalan ke kota Bapak Ibu dari malam karena aku sudah tahu kalau aku ke sana aku bisa lihat lewat. Nah, kan kayak gitu. Karena Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu saya mau coba Bapak Ibu keliling-keliling ke Tanah Lapang. Semana lah ya kan karena nggak ada pemilih ya kan. Tempat keliling-keliling kalau itu nggak bisa lewat. Wah nggak berjalan ini salah Bapak Ibu. Apa yang mau dari luar yang begitu. Padahal luar itu Bapak Ibu naik keretanya nggak bisa juga. Itu sampai Tanah Lapang. Nah, tahun baru Bapak Ibu disambut orang dengan gegap gempita Bapak Ibu. Saya bisa juga berprediksi Bapak Ibu waktu di mall-mall itu pasti orang ramai. Ya kan, apalagi sekarang di jalan-jalan orang ramai Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Tahun baru sekali lagi disambut Bapak Ibu dengan kegembiraan. Karena dia mengandung pengharapan. Tahun ini pasti lebih baik lagi pada tahun yang lalu. Jumpa lagi tahun yang depan, pasti lebih baik lagi. Jumpa lagi, pasti lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. 1 Januari merupakan perhentian sejenak. Stop. Ya, dia berhenti. Makanya Bapak Ibu kalau di dalam gereja kita tadi tidak bergara-gara itu ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya karena ada orang yang masuk di kampung apa segala macam maka pelayanan, kegiatan-kegiatan Bapak Ibu nanti di bulan 2 baru dilakukan. Kalau bulan 1 kayaknya masih setelah ada di bulan baru kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, tahun baru ini Bapak Ibu diibaratkan seperti perhentian sejenak ketika kita hendak melakukan perjalanan panjang 1 tahun ke depan akan kita tempuh. Maka pada tanggal 1 Januari Bapak Ibu kita ini mau memandang ke depan. Mana ini? Kita mau memandang ke depan apa yang akan kita dapat dan apa yang akan kita lakukan sehingga 1 tahun ke depan menjadi 1 tahun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan berbagai macam. Kan begitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena namanya Bapak Ibu perhentian akan ada yang saya katakan tadi malam Bapak Ibu ada flashback ke depan. Apa yang sudah saya lakukan di belakang dan apa yang akan saya kerjakan di depan. Bahkan Bapak Ibu, kalau jadi mohon maaf Bapak Ibu, tanpa bukan mau maksud mau bilang apa bukan. Ya. Bagaimana keruhananmu pada tahun 2022? Berapa persembahanmu tahun 2022? Hitung aja mana bisa kita hitung. Ya kan? Makanya harus ada kalkulasinya Bapak Ibu. Kalau namanya orang pengusaha semuanya dihitung. Tanya aja Bapak Ibu. Semuanya ada kalkulasinya, semua ada hitung-hitungannya. Ya kan? Tahun lalu dia sudah melakukan ini, tahun lalu sudah melakukan ini sudah melakukan. Maka Bapak Ibu gambaran dia untuk melakukan usahanya ini dia mau melakukannya karena ada hitungannya gitu loh. Tetapi Bapak Ibu kita tidak mau dan kita tidak merasa penting hitung-hitungan. Berapa waktu kau berikan untuk Tuhan? Kalau kau meminta lebih kepada Tuhan pada tahun 2023, jangan mimpi kawan. Siap-siap nanti datang petir. Gitu. Jangan mimpi. Apa yang kau berikan waktu udah kau kasih persembahanmu berapa? Masih sama 3 tahun yang lalu. Tapi mau minta berkat banyak. Waduh, salah tempat. Ya kan? Salah tempat, mintanya sama iblis. Bukan sama Tuhan. Ya kan? Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Yang saya katakan tadi, Januari ini adalah tempat bagi kita untuk merenung. Flashback Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Januari ini Bapak Ibu sebenarnya ini kan kalender Romawi, ya kan? Ini adalah dewa Janus. Dewa Janus ini Bapak Ibu mukanya 2, ke depan dan ke belakang. Makanya kita pakai Januari, kan begitu. Ini adalah kalender Romawi Bapak Ibu.
menghadap ke depan dan ke belakang. Pada bulan Januari Bapak Ibu mereka melakukan ini. Apa yang sudah dilakukan, apa yang dikerjakan, inilah dia Bapak Ibu. Perhitungannya maka ada hitung-hitungannya gitu. Lalu kita menjadi orang Kristen tidak mau menghitung. Waduh. Maka tidak heran Bapak Ibu kehidupan kita mengalami ya stagnan. Nah dibilang enggak, turun dibilang enggak, ya gini-gini aja. Keimanannya ya juga kayak gini. Ya berkatnya ya gini juga. Gitu loh. Ini adalah Dewa Janus Bapak Ibu. Januari Dewa Janus. Nah, Bapak Ibu, orang-orang Romawi, sekalian Bapak Ibu, saya tidak mau mengaruh itu dewanya orang Romawi itu kenapa tidak bukan Bapak Ibu. Kita hanya mau belajar dari mereka. Lalu kenapa tidak kita pergunakan ini juga boleh menghitung, ya kan, menyongsong tahun 2023 ini kemana arah kaki kita mau melangkah gitu, ya. Orang Romawi Bapak Ibu sendiri berdoa bagi Dewa Janus untuk memberikan awal segala usaha dengan pengharapan berhasil. Ya, inilah Bapak Ibu kondisi yang mereka lakukan. Kita bukan oleh bukan. Sebenarnya harus setiap waktu kita harus mengevaluasi keimanan dan kepercayaan kita, bukan tergantung waktu dan tergantung tahun, tapi karena mumpung ini adalah waktunya, maka saya sampaikan ini Bapak Ibu. Maka saya sampaikan ini. Harus ada sebuah perubahan. Ya. Harus ada pertobatan yang kita munculkan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan yang signifikan yang bisa kita lihat. Nah, bisa muncul. Di tahun baru ini Bapak Ibu saya ingin begini. Turun bawah lagi. Ya. Oke, dan ya, baik Bapak Ibu, itu adalah cuplikan video seorang anak yang melakukan kesalahan kepada kakaknya. Ya kan? Dia ceritakan dengan sangat mudah apa yang menjadi kesalahan daripada adiknya. Tapi ketika dia masuk untuk boleh melihat apakah yang menjadi kesalahannya, mulai sedikit sulit. Karena yang pasti Bapak Ibu, manusia ini cenderung untuk berbuat salah. Tidak ada manusia yang benar. Semua adalah manusia
manusia yang salah. Lalu bagaimana engkau dapat melangkah pada tahun 2023 tapi tanpa memiliki dasar yang penuh dengan kasih, penuh dengan memaafkan, dan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita pada tahun 2023 dengan tetap mengingat kesalahan dan kekurangan orang. Ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, harus engkau lakukan dalam kehidupanmu untuk dapat menjalani tahun 2023 ini berjalan bersama-sama dengan Allah. Jika engkau tidak melakukannya, Bapak Ibu, maka engkau tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, sekali lagi, ya, kita akan mengevaluasi perjalanan hidup kita pada waktu yang lalu. Biarlah Bapak Ibu yang berlalu, ya itu milik yang sudah berlalu. Ya. Yang berlalu itu biarkan menjadi milik yang sudah berlalu, jangan kita ambil lagi dia ditaruh di depan gitu. Semua kesalahan, semua pelanggaran Bapak Ibu itu biarkan milik yang lalu. Kemudian panjangkan salah. Biarlah milik menjadi yang lalu. Tetapi mari kita jalani Bapak Ibu sekali lagi karena ini adalah Januari. Ya kan, di awal tahun 2023, mari kita lihat Bapak Ibu ke depan. Ya, mari kita lihat ke depan. Kita tidak perlu meratapi, menyesali, menangisi yang sudah berlalu Bapak Ibu. Tahun 2023 Bapak Ibu, firman Tuhan bersama-sama dengan kita pada saat ini dengan meyakini tentang mujizat Tuhan yang akan diberikan bagimu. Tentang berkat Tuhan yang diberikan bagi Bapak Ibu, kurasa Bapak Ibu masih ingat dengan cerita saya, waktu saya beberapa waktu yang lalu, seorang tukang jual tabir, ya kan, opung ini ataupun nambur ini, dia jual tabir, Bapak Ibu. Untuk bisa membuat tabir, Bapak Ibu diperlukan 2-3 hari, ya kan, dia tiap hari pekerjaannya Bapak Ibu mau menjual tabir, terus begitu. Tapi gara-gara ada udang, Bapak Ibu, nggak sempat dia bikin tabir, ya kan? Tapi jualan kan harus tetap, ya kan? Jualan dari pajak Bapak Ibu, jualan dari pajak, ya kan? Habis, besok nggak ada lagi. Karena apa? Tabirnya belum jadi Bapak Ibu, karena harus butuh 2 hari Bapak Ibu. Sementara yang semalam udah yang ini belum jadi. Kenapa? Minggu semalamnya tidak buat tabir, tapi nggak bisa karena dia pergi ke pesta. Lalu Bapak Ibu dengan iman nambur ini di dalam nama Yesus, ya, ubi tadi yang belum jadi tabir tadi doakan ya Bapak Ibu. Dalam nama Yesus berubah atau jadi tabir katanya. Ditengoknya masih belum. Wah ini masih kurang top sekali doanya katanya. Itu nggak diundangnya untuk doa ya kan? Hanya untuk mendoakan tabir. Tapi dengan keyakinan saja dia Bapak Ibu, dengan keyakinan dia berdoa terus sambil bernyanyi supaya tambah kuat memberi mujizat itu. Dia berdoa lagi Bapak Ibu, dia berdoa lagi sambil bernyanyi, bernyanyi. Tetap, ya kan? TB-nya belum jadi. Ya. Dengan putus asa Bapak Ibu, sekarang putus asa, bukan putus asa, dan sekarang putus asa. Pergi dia Bapak Ibu jual ke pekan, ya kan? Atau ke pajak lagi katakan dia letakkan jualannya, ya kan? Dia letakkan jualan. Semua orang sudah beli, jualan dia yang tak laku. Karena apa? Asal ada orang tanya, ada tak kena luruh? Ada tak kena masak? Katanya. Baru soalnya bertiga-tiga ada masak apa? Itu hari katanya. Baik mak katanya. Semua udah habis jualan orang, tinggal dia yang belum. Wah, kemudian dia berdoa lagi Bapak Ibu. Tuhan, kasih marokan. Lah sholatku 3 kol katanya. Nggak laku lagi jualan ini. Akhirnya nomor natal masuk natal pakai naik katanya. Natal kayak katanya. Jadi berdoa lagi dan sungguh-sungguh sekali lagi. Kemudian amin. Dipicitnya dari atas.
Tapi masih berkeyakinan Bapak Ibu, berkeyakinan dia. Yang kan adalah kertasnya itu tadi kan, biasanya kan ditampah jadi dibuat, dianduri, ya kan, di situ ditaruh. Tengoknya. Katanya, dan jadi lebih, katanya. Baru tiba-tiba Bapak Ibu ada orang datang. Ada orang datang mau beli tape. Dia tanya ke sana, dia tanya ke sana, tanya ke sana. Nggak jadi dia beli Bapak Ibu. Kenapa rupanya? Yang mau beli ini Bapak Ibu mau pergi kemana? Ke luar negeri. Ya kan? Mau pergi ke luar negeri. Anaknya Bapak Ibu suka tape. Suka tape. Jadi harus beli tape yang belum jadi. Kalau udah jadi nanti kelamaan dalam perjalanan berapa hari. Kan begitu. Jumpalah sama anak murid. Ya kan? Jumpalah sama anak murid. Namun ada jual tape. Ada kok katanya. Tapi belum masak. Oh cocok lah katanya. Aku cari tape yang belum masak. Lalu jangan bergaya-gaya itu katanya. Jangan bercanda-bercanda. Lama ada orang beli tape yang belum masak katanya. Oh lo butuh agak lekku katanya. Bapak Ibu. Singkat cerita, tapenya anak murid ini terjual. Tapenya dibeli oleh orang yang mau dibawa ke luar negeri karena anaknya suka tape, maka dibawanya Bapak Ibu nanti dalam perjalanan pasti masak. Dan begitu. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, ini ceritanya sangat sederhana, tapi bisa orang mengatakan ini mujizat, bisa juga tidak. Ya kan? Tergantung dari sudut mana kamu memahami dan dapat mengerti tentang cerita ini. Tentang kemahakuasaan Allah yang sanggup memenuhi kebutuhanmu, ya kan? Maka kau akan bisa berkata bahwa ini adalah mujizat. Tapi kalau kau berbicara tentang logika, maka ini juga adalah sebuah logika. Memang begitu keadaannya. Prosesnya ya bisa saja. Tapi yang mau kita katakan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan hidupmu berkekurangan. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu, ya, walaupun doamu meminta mujizat supaya ubi ini berubah menjadi tape, tapi bukan itu yang Tuhan berikan. Tapi karena Tuhan tahu yang kau perlukan itu adalah uang untuk menunjang kebutuhanmu. Tapi kau mintanya tape berubah ubi berubah menjadi tape. Sebenarnya mau berubah ke tape itu kalau nggak laku mau ngapain? Ya kan? Kan banyak orang begitu Bapak Ibu dalam berdoa, Tuhan berkatilah usaha ini. Lalu kalau ada usahamu kenapa? Kalau Tuhan nanti kenapa rupanya? Kan begitu dari sekarang. Tuhan berkatilah anakmu yang ada di sana. Lalu kalau kau udah diberkati anakmu, kalau dia nggak pernah nengok kau kayak mana? Kan begitu dari sekarang. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kau perlukan dalam kehidupan daripada dirimu sendiri. Maka jangan khawatir Bapak Ibu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir Bapak Ibu. Dan ini adalah cerita firman Tuhan kita Bapak Ibu. Elia pada zaman itu terjadi kekeringan Bapak Ibu. Saya belum tahu di negeri ini pernah mengalami kekeringan, tapi waktu saya melayani Bapak Ibu di Manado, di sana pernah mengalami kekeringan Bapak Ibu. Sungai di sana ada sungai yang agak lebar namanya. Nggak tahu sungainya apa, tapi Titik Payung namanya. Makanya aku bilang karena aku supaya itu ada Titik Payung di sini, begitu ya kan. Nah, rupanya karena Titik Payung aja ada Titik Payung. Oh, Titik Payung kayak gitu, begitu juga. Rupa-rupanya Bapak Ibu sungai itu sampai kering dia Bapak Ibu, pecah-pecah tanahnya. Rupanya udah hampir setahun Bapak Ibu nggak hujan di sana. Kata mereka kan begitu. Nah, pada zaman ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk penghukuman Allah kepada bangsa itu karena apa Bapak Ibu? Mereka mulai menyembah dewa-dewa. Maka Allah menghukum bangsa itu selama 3,5 tahun lamanya Bapak Ibu. Siapa yang menyampaikan nubuatannya adalah Elia. Dialah yang menyampaikan penghukuman itu Bapak Ibu kepada bangsa itu bahwa engkau akan dihukum. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ini adalah kondisi pembacaan firman Tuhan kita yang telah kita dengarkan tadi dalam kitab 1 Raja-Raja 17
17 ini tadi Bapak Ibu. Ya. Awalnya Bapak Ibu, Nabi Elia ini sudah dikejar-kejar dia Bapak Ibu. Sudah banyak orang yang ingin membunuhnya karena apa? Dia mau mencelakakan orang dengan ucapannya. Gara-gara kau dari tanah apa yang mau ngomong kayak gitu, lihatlah kondisi kita ini katanya. Bapak Ibu, pada waktu itu, inilah yang dikatakan kalau pada ayat 17, Elia di tepi sungai Kerit, di situ ada burung gagak Bapak Ibu. Burung gagak ini adalah hewan yang rakus, ya kan? Hewan yang karnivora, ya kan? Dan biasanya Bapak Ibu, burung gagak ini adalah lambang ataupun simbol kematian. Tetapi Bapak Ibu, burung gagak inilah yang memberikan roti terhadap Nabi Elia. Diberikan roti, dihantarkannya kepada Elia. Sudah waktu makan, datang burung gagak ini. Datang, dikasih makan. Dia tidak merasa ketakutan sedikit pun Bapak Ibu. Dia tidak merasa kecemasan. Karena apa? Allah yang menyertai dia. Dan begitu. Sehingga Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita pada perikop ini ada dua tokoh yang mau kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu adalah tokoh Elia. Elia adalah orang yang taat Bapak Ibu. Dia adalah orang yang setia menjalankan perintah Allah di dalam kehidupannya. Walaupun Bapak Ibu dia akan dimusuhi, walaupun orang bisa menjadi tidak suka sama dia Bapak Ibu, tapi Elia ini adalah orang yang taat. Ya kan? Dia adalah orang yang taat Bapak Ibu. Apa kata Tuhan itu dikerjakan? Nah yang kemudian Bapak Ibu kita juga boleh melihat ada keberanian yang muncul di dalam dirinya Bapak Ibu. Dia bukan hanya orang yang taat, bukan hanya orang yang setia, tetapi dia adalah orang yang memiliki keberanian untuk melakukan pekerjaan Tuhan walaupun ancaman itu ada. Tapi dia tidak takut Bapak Ibu. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Sifat atau karakter yang dimiliki oleh Elia. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, tadi kita sudah baca tadi seorang janda yang anaknya mati kemudian hidup lagi, kan begitu. Nah ini Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, maka lebih mudah tadi Bapak Ibu, tapi karena melihat waktu tadi, ya saya tidak membacakan ayat 17 ayat 1 sampai 24 secara keseluruhan. Tapi saya ajak nanti Bapak Ibu coba membacanya di rumah. Elia satu pada ayat 17 ayat 1 sampai 24 ini. Pada waktu itu Bapak Ibu, Elia ini datang berkunjung kepada salah seorang janda. Dia tidak memiliki apapun lagi Bapak Ibu. Dia tinggal hanya memiliki ada tepung, ada minyak, ya kan? Kemudian datang ke Elia, buatlah samaku roti. Ya kan? Lalu janda ini bilang Bapak Ibu secara singkat, gak ada lagi apa-apa sama aku. Siapa yang memasakkan ini, matilah kami. Karena apa Bapak Ibu, situasi kekeringan selama 3 hari, 3 tahun setengah udah ini. Kan begitu. Lalu tetap saja Bapak Ibu, janda ini tadi, ya kalau kayak gitu menurutmu, ya udah begini kan menurutmu. Padahal Bapak Ibu itu adalah gelas wine, itu adalah yang terakhir. Tapi ketika Elia berkata, buatkanlah bagiku, dia melakukannya Bapak Ibu. Dia berikan, dia buat roti itu dan dia berikan kepada Elia. Padahal itu adalah makanannya yang terakhir. Ya kan? Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kemudian ceritanya berlanjut. Ketika minyaknya tidak habis, tepungnya tidak habis, tapi anaknya yang sakit, ya kan? Makanannya tidak habis, tetapi anaknya yang sakit. Bahkan dikatakan dalam Alkitab kita sampai tidak bernapas lagi. Di sini Bapak Ibu dikasih dan juga yang berkata oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Janda ini adalah orang yang memiliki kepedulian kepada orang lain. Peduli itu menjadi ciri
kita bisa lihat juga dia adalah orang yang taat. Ya. Dia mungkin sudah tahu bahwa ini adalah nabi. Biasanya Bapak Ibu nabi itu bisa tetap. Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu selalu ada ciri khasnya. Kalau nabi itu cara bajunya ada, mungkin itu dilihatnya, oh itu nabi. Kalau dalam apa katanya ya udah pikirkan aja lah. Walaupun tak cuman sebenarnya pemikirannya Bapak Ibu. Ya. Dan ini melakukannya, ini adalah bentuk ketaatannya Bapak Ibu. Tapi ketika anaknya mati Bapak Ibu, ya, tetapi dia melihat Bapak Ibu kematian anaknya itu dia tidak mempersalahkan Elia, tetapi Bapak Ibu sebagai introspeksi diri. Apakah ini karena dosa-dosaku sehingga anakku mati? Bapak Ibu ini dikasih oleh Yesus Kristus. Ini yang dimiliki dan dikerjakan oleh Elia. Nah, Bapak Ibu, tentu segala sesuatu bisa terjadi Bapak Ibu pada tahun 2023. Seperti yang saya katakan tadi, Nabi bisa memberikan penghukuman. Tapi tugas Nabi Bapak Ibu bukan cerita hanya memberikan penghukuman, memberikan berkat juga iya. Ya. Tetapi Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupannya, Nabi Elia tidak takut karena apa? Dia akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak lagi cemas karena apa? Dia akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang boleh kita lihat Bapak Ibu di dalam kehidupan Elia tadi. Ya. Begitu juga Bapak Ibu di dalam kehidupan janda itu tadi, pertama-tama bisa berkat yang datang. Tetapi Bapak Ibu bisa juga di dalam berkat itu, setelah berkat ada sebuah malapetaka yang seolah-olah itu bisa bentuk menguji seberapa bertahan engkau di dalam menjalani kehidupan. Apakah engkau menyalahkan Tuhan? Apakah engkau langsung menyerah? Apakah engkau langsung bubar? Tapi firman Tuhan ini mau mengajak engkau untuk tetap bertahan Bapak Ibu. Karena apa? Ketika engkau sudah menerima berkat, dan pada saat itu juga engkau bisa menerima musibah. Tapi jangan pernah mundur berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Engkau sudah menantikan jawaban-jawaban, berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan dan sediakan di dalam hidup. Amin. Inilah Bapak Ibu yang dikerjakan oleh janda Sarfat itu tadi. Nah, pada tahun 2023 Bapak Ibu, pada tahun 2023 ini kita tidak dapat memprediksi apa yang boleh terjadi. Tapi jangan takut Bapak Ibu, karena engkau sudah dan akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah khawatir. Tuhan yang akan boleh mencukupkan, Tuhan yang akan boleh menyediakan segala sesuatu yang kau perlukan dalam hidup. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita